Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk topik yang akan dibahas hari ini adalah gangguan psikologis yang banyak diderita oleh lansia atau orang lanjut usia, gitu ya. Nah, nanti akan ada dua topik besar yang akan dibahas, yaitu gangguan neurokognitif dan gangguan terkait penuaan. Oke. Nah, pertama kita fokus dulu ke gangguan neurokognitif. Gangguan neurokognitif ini adalah gangguan dalam pikiran karena bahasanya udah kognitif ya. Kognitif itu pikiran dan neuro itu kan syaraf gitu ya. Kalau udah syaraf pasti ngomonginnya tentang otak gitu, tentang faktor biologisnya. Nah, ini adalah gangguan dalam pikiran atau ingatan, memori gitu ya, yang menunjukkan penurunan nyata pada fungsi kognitif gitu. Nah, sebenarnya penyebabnya itu adalah masalah fisik atau masalah medis atau misalnya penggunaan obat tertentu yang mempengaruhi fungsi otak. Walaupun demikian, tapi faktor psikologis dan lingkungan juga dianggap berkontribusi untuk menentukan dampak dari si penurunan fungsi kognitifnya ini atau fungsi otaknya, sehingga rentang dari gejala yang merusak serta kemampuan individu untuk mampu mengatasi permasalahan atau kondisi gangguannya itu nanti juga dipertimbangkan melalui faktor psikologis dan juga faktor lingkungan. Nah, gangguan neurokognitif sendiri dibagi menjadi 4 nanti yang akan dijelaskan. Ada delirium, gangguan neurokognitif berat, eh, gangguan neurokognitif ringan, dan juga ada subjenis dari gangguan neurokognitif berat dan ringan. Nah, ini ringkasannya nanti bisa dibaca di PPT-nya juga. Ada namanya pertama delirium. Mungkin beberapa orang sering dengar ya. Delirium ini sebenarnya kondisi kebingungan, kebingungan secara psikologis, kebingungan secara mental yang ekstrim, yang karena saking ekstrimnya sehingga mengganggu konsentrasi dan kemampuan untuk berbicara dengan jelas. Jadi ngomongnya jadi nggak jelas kemana-mana dan kemudian bingung yang sangat ekstrim gitu ya sehingga nggak mampu konsentrasi. Nah, subjenisnya di situ bisa dibaca ada 4, kemudian ciri-ciri lebih spesifiknya bisa dibaca di situ. Kemudian yang kedua ada gangguan neurokognitif berat atau biasa disebut nanti ada namanya demensia. Gitu. Nah, kemunduran fungsi mentalnya sangat mencolok biasanya lebih banyak disebabkan oleh Alzheimer, gangguan Alzheimer. Uh, karena gangguan neurologis atau yang disebabkan karena adanya kerusakan atau abnormalitas di dalam otak, uh, itu sifatnya degeneratif atau tidak mampu regenerasi ulang gitu ya sel di otak, maka dari itu dia untuk proses pengobatannya cenderung sulit atau hampir nggak bisa dilakukan. Bisanya di-maintain, dijaga agar tidak makin parah. Karena apa? Kalau kita belajar di biopsikologi, perbedaan antara sel otak dan sel-sel yang lain, misalnya sel di tangan gitu ya, misalnya kalau di tangan kan misalnya kita terluka, keiris gitu ya. Nah itu kemungkinan selnya untuk regenerasi, untuk menyembuhkan diri sendiri itu cepat gitu ya, dan memungkinkan gitu untuk kulitnya tuh cepat menutup lagi, jadi nggak berdarah gitu-gitu untuk melakukan proses penyembuhan sendiri tuh si selnya itu memungkinkan. Tapi kalau sel di otak, misalnya sel di otak itu keiris gitu ya bahasanya kalau mau disamakan, berdarah. Nah, itu dampaknya kan dia akan stroke dan lain sebagainya. Karena sel di dalam otak itu tidak mengalami regenerasi atau sekalipun mengalami regenerasi itu prosesnya sangat lambat. Apalagi kalau terjadi pada lansia yang perkembangan selnya sudah tidak optimal sehingga ini sulit untuk dilakukan gitu. Dan penurunan kemampuan kognitifnya sangat signifikan. Kemudian ada gangguan neurokognitif ringan. Nah, kalau ini
Biasanya penurunan ringan atau sedang dari kemampuan kognitif yang biasanya dari waktu ke waktu berangsur-angsur makin parah gitu ya. Tapi tidak sampai pada didiagnosis berat gitu. Nah, juga terjadi pelemahan kognitif ringan atau mild cognitive impairment gitu. Nah, biasanya di beberapa kasus eh, apa tapi walaupun tidak banyak gitu ya, ada yang gangguan neurokognitif ringan, penurunan fungsi kognitifnya turun tapi ringan. Nah, ada yang kalau sampai parah bisa mengarah ke Alzheimer, walaupun nggak semua seperti itu. Nah, kalau subjenisnya ini macam-macam, banyak sekali di sini nih. Gangguan neurokognitif karena Alzheimer disease, cedera otak traumatis, lalalala, nanti bisa dibaca. Nah, kalau ini sebenarnya pelemahan kognitif yang disebabkan oleh berbagai penyakit. Jadi karena kita kena penyakit tertentu, kemudian dampaknya itu menyerang fungsi otak, nah itulah jadi mengalami gangguan neurokognitif tapi dikarenakan oleh penyakit yang lain gitu sebenarnya. Nah, pertama ada delirium. Delirium ini tadi sudah dijelaskan singkat. eh, Dia arti dasarnya itu adalah terjadi kebingungan mental yang ekstrim, yaitu di mana dia sulit untuk memfokuskan perhatian, berbicara untuk jelas dan koheren itu sulit. Jadi ngomongnya nggak jelas dan kadang udah nggak nyambung, serta mengorientasikan diri ke lingkungannya. Intinya karena sangat bingung gitu ya. Jadi dia udah mengalami disorientasi juga gitu. Nah, prevalensinya sekitar 1-2% di masyarakat umum, maksudnya tidak terbatas usia, tapi kalau untuk usia lebih dari mengalami peningkatan 14% pada orang di usia lebih dari 85 tahun gitu. Dan kalau yang mengalami operasi besar, terutama operasi otak gitu ya, nah itu pada lansia punya kemungkinan untuk mengalami delirium. Nah, ciri-ciri delirium kalau dilihat dari tingkat keparahannya, kalau yang berat biasanya emosinya cenderung kayak gampang panik, tiba-tiba sering menggumam tapi ngomongnya nggak jelas gitu ya. Terus kemudian dia mengalami halusinasi visual atau apa gitu misalnya, kadang juga bisa sampai kejang dan juga demam kalau sampai parah ya deliriumnya. Kalau sedang ya ini disorientasi, delusi, kejang otot, berkeringat, terus ngerasa takut. Nah, ini kalau ringannya seperti ini, nanti bisa dibaca. Nah, gangguan neurokognitif berat, ini yang kedua tadi, itu disebut juga dengan demensia. Orang awam menyebutnya pikun. Sebenarnya ini adalah penurunan atau kemunduran yang sangat jelas, yang sangat mencolok atas fungsi mental yang ditandai dengan pertama masalah memori, masalah ingatan, itu melemah, sangat signifikan. Proses berpikirnya, perhatiannya, konsentrasinya menurun, dan penilaian serta penurunan kognitif yang spesifik. Itu seperti yang tercantum di slide 5 tadi. Itu. Nah, penyebab demensia yang paling umum itu sebenarnya adalah Alzheimer disease atau gangguan atau penyakit Alzheimer gitu. Dia adalah penyakit otak yang sifatnya degeneratif. Penyebab demensia lainnya itu eh, ada juga selain Alzheimer disease, ada namanya Pick disease. Terus ada juga infeksi, eh, misalnya ada infeksi yang sampai ke otak gitu, kumannya, atau gangguan yang menyerang fungsi otak kayak meningitis, peradangan selaput otak, ada infeksi virus HIV, ada encephalitis gitu. Nah, demensia ini sebenarnya dapat disembuhkan atau dihentikan apabila penyebab demensia ini itu karena tumor atau kejang atau gangguan metabolik tubuh atau infeksi yang sebenarnya memungkinkan untuk diobati atau misalnya terjadinya karena uh, depresi berat atau misalnya penyalahgunaan obat, nah itu memungkinkan. Tapi
karena demensia ini sebagian besar disebabkan oleh Alzheimer disease. Nah, kalau udah penyebabnya Alzheimer disease, ini biasanya prosesnya progresif, cepat gitu ya, merusak otak dan tidak dapat disembuhkan gitu karena yang diserang langsung otak. Nah, demensia ini ada yang disebabkan ada demensia yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum atau disebut gangguannya itu adalah paresis umum gitu. Nah, demensia yang tipe ini itu disebabkan oleh neurosifilis. Jadi nanti silahkan cari tahu sifilis itu apa gitu nah ya. Biasanya sih ini, sifilis itu tuh sebenarnya uh, jadi penyakit menular seksual. Jadi biasanya penyakit seksual yang dikarenakan hubungan seks bebas dan lain sebagainya. Nah, ini penyakitnya menular karena bakteri tadi. Nah, kalau sudah parah banget, itu bisa menyerang otak atau disebutnya neurosifilis. Nah, demensia yang biasanya menyerang orang berusia, demensia ini biasanya menyerang orang berusia di atas 80 tahun. Nah, demensia yang karena bakteri ini kemudian dimulai di usia lebih dari 65 tahun atau onset tuh mulainya gitu ya, mulai terkena gangguan ini itu cenderung lambat atau udah lansia gitu namanya senilis. Kalau kurang dari itu namanya prasenilis. Kalau gangguan neurokognitif ringan itu uh, ya penurunan fungsi kognitif tapi sifatnya ringan gitu atau sedang. Nah, atau dulu disebut MCI, mild cognitive impairment. Nah, orang dengan MCI ini sebenarnya dia mampu secara independen, mampu secara mandiri menyelesaikan tugas sehari-hari. Tapi kadang membutuhkan upaya ekstra untuk bisa menyelesaikannya, yang sebenarnya orang normal bisa melakukan dengan mudah gitu. Atau sebelum terkena penyakit ini dia lebih mudah. Nah, biasanya ini pelemahan fungsi kognitif ringan sering terjadi di tahap awal Alzheimer disease dan juga kondisi lainnya, misalnya cedera otak traumatik, misalnya karena kecelakaan kepalanya terbentur sehingga otaknya mengalami cedera otak traumatis, atau misalnya kena pukul, misalnya kayak petinju-petinju gitu, atau karena infeksi HIV atau gangguan otak yang terkait dengan uh, penyalahgunaan obat atau misalnya diabetes. Nah, subjenis dari neurokognitif, gangguan neurokognitif berat dan ringan itu ada 10 ini, ya. Nah, ini yang umum gitu ya, gangguan neurokognitif yang disebabkan oleh Alzheimer disease. Alzheimer disease sendiri itu sebenarnya penyakit otak degeneratif yang bisa menyebabkan demensia progresif. Dia irreversible, artinya nggak bisa kembali. Kalau udah otaknya rusak, nggak bisa kembali seperti sebelum rusak gitu otaknya. Yang ditandai dengan hilangnya ingatan dan penurunan fungsi kognitif. Nah, diagnosis Alzheimer disease ini dilakukan melalui pemindaian otak, kayak kayak otaknya difoto gitu ya, dengan alat tertentu, uh, yang juga nanti akan dilihat di dalam otaknya itu ada plak, atau ada apa ya namanya, kayak bagian-bagian yang rusak, mengalami kerusakan gitu. Dan juga nanti akan ada pemeriksaan klinis, akan ditanya-tanya, dilihat gejalanya eh, terkait dengan hilangnya memori atau ingatan. Gejalanya penurunan memori, perubahan kepribadian, bermasalah terkait dengan pengelolaan tugas-tugas, atau informasi dasar yang sebenarnya sebelumnya dia bisa. Nah, ketika makin parah, dia udah nggak bisa secara mandiri mengerjakan tugas sehari-hari sehingga butuh dibantu. Dan juga fungsi motorik dan koordinasinya jadi memburuk. Faktor penyebabnya ini sejauh ini masih diteliti. Namun, pada orang yang mengalami Alzheimer disease, itu ditemukan plak atau serabut saraf yang kusut
di otak pasien AD. Nah, disampaikan bahwa ada varian genetik APOE4 ketika orang dengan varian genetik APOE4 itu dia lebih beresiko 3